Selamat pagi, Ibu Dani selaku dosen dari mata kuliah Ideas and Approach. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Aditya, Gilbert, Kenneth, Janet, dan Jessica akan menjelaskan mengenai biografi of Frank Gehry. Nah, di video kali ini itu terdapat 4 bagian. Yang bagian pertama yaitu biografi dan karakter desain dari Frank Gehry. Yang kedua, karya bangunan terkenal dari Frank Gehry. Terus ketiga itu From Generation, bangunan dari Frank Gehry. Dan yang keempat terakhir adalah tangible dan intangible, karya bangunan dari Frank Gehry. Biografi Frank Gehry. Frank Gehry lahir pada tanggal 28 Februari 1929 di Toronto, Ontario, Kanada, yang memiliki nama asli yaitu Ephraim Owen Goldberg, mengganti namanya untuk menghindari diskriminasi terhadap kaum Yahudi. Orang tuanya bernama Sadie dan Irving, lalu istrinya bernama Bertha dan Anita, yang mempunyai 4 anak, Samuel, Brina, Alessandro, dan Leslie. Frank Gehry pernah menempuh studinya di University of Southern California dan City Planning di Harvard University. Early life and education. Frank Gehry dibesarkan oleh orang tuanya dan kakek neneknya, sehingga sejak kecil ia suka bermain di toko perkakas kakeknya. Ia menggunakan potongan kayu yang dia temukan di sana untuk membangun kota-kota imajiner mini bersama neneknya. Itu pertama kalinya di mana ia mulai menunjukkan minat dalam desain bangunan. Selama masa remaja, keluarganya mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat dari investasi yang buruk. Undang-undang yang berdampak pada bisnis ayahnya serta kesehatan ayahnya memburuk, sehingga Gehry dan keluarganya pindah dari Toronto ke LA pada tahun 1947. Di LA, ia mencoba untuk mengambil studi arsitektur di University of Southern California. Gehry menikah dengan Anita pada tahun 1952 dan lulus dengan gelar arsitektur pada tahun 1954. Pada tahun 1956, Gehry mendaftar di Harvard untuk belajar perencanaan kota, tetapi dia meninggalkan program tersebut karena merasa tidak cocok. Frank Gehry pernah kembali ke California setelah keluar dari Harvard dan mulai bekerja untuk Victor Green Associates di LA. Di sana ia merancang rumah pertamanya yang dikenal sebagai The David Cabin for Melvin David. Setelah bekerja di firma arsitektur Victor Green di LA, ia juga pernah bekerja di Andromeda di Paris. Setelah itu, ia mendirikan perusahaannya sendiri, Frank O. Gehry and Associates pada tahun 1962 dan penerusnya Gehry Partners pada tahun 2001. Dari pengalamannya itu, ia mampu menciptakan gaya khasnya sendiri, yaitu bangunan postmodern yang menjauhi desain minimal dan seragam. Sambil melanjutkan pekerjaannya sebagai arsitek, Frank Gehry mulai mengajar di University of Southern California pada tahun 2011. Gehry Partners berlokasi di LA, dibentuk pada tahun 2001, merupakan perusahaan layanan penuh dengan pengalaman internasional yang luas di bidang akademik, komersial, museum, pertunjukan, dan proyek perumahan. Setiap proyek yang dilakukan oleh Gehry Partners dirancang secara pribadi dan langsung oleh Frank Gehry. Gehry Partners mempekerjakan arsitek senior yang memiliki pengalaman luas dalam pengembangan teknis sistem bangunan dan konstruksi dan pengelolaan proyek yang kompleks serta bergantung pada penggunaan proyek digital. Karakter desain yang dimiliki Frank Gehry yaitu cenderung dekonstruktif, yang merupakan gerakan arsitektur postmodern yang ciri khasnya berupa ketiadaan, keselarasan, kontinuitas, atau simetri. Elemen yang terbentuk seperti terputus-putus atau kacau serta seperti bergerak. Dekonstruktivisme yang ia ciptakan dicapai dengan bentuk, material, serta struktur menjadi satu dengan selubung bangunan. Gehry yang dalam beberapa desainnya menggunakan logam bergelombang yang memberikan penampilan seperti belum selesai, tetapi tetap menciptakan estetika yang konsisten selama bertahun-tahun. Gehry membuat bangunan ekspresif terkait seni kemanusiaan dan waktu untuk memanusiakan arsitektur, memperkaya pengalaman manusia, menciptakan tempat yang disukai orang, dan ingin menginspirasi seperti menggerakkan orang dengan desainnya. Menurut Gehry, tujuan seorang arsitek adalah untuk memberikan pengalaman yang menggembirakan dan positif melalui desainnya. Berikut ini adalah karya bangunan terkenal Frank Gehry, yaitu Walt Disney Concert Hall, Guggenheim Bilbao, dan Dancing House. Yang pertama, From Generation. Konsep utama beliau adalah metafor berupa gabungan imajinasi abstrak dan terinspirasi dari suatu objek yang nantinya diimplementasikan ke dalam suatu bentuk bangunan. Akibat metafor yang abstrak, karakter bentuk terkenal kontemporer dan dekonstruksi. Walt Disney Concert Hall, bangunan seni ini dirancang atas dasar konsep metafor gerakan perahu layar. Namun akibat bentuknya yang abstrak, membuat sebagian orang berpikir bangunan seperti gerakan alunan musik atau kelopak bunga mawar. Guggenheim Bilbao, bangunan yang berada di pelabuhan, tak jauh berbeda dengan metafora gerakan ikan dan sifat manusia di wilayah Bilbao yang bergerak dalam suasana sibuk. Sedangkan Dancing House, bentuk bangunan feminin dan maskulin, terinspirasi dari pasangan bintang film penari. Lekukan bangunan diambil dari karakteristik bentuk lekukan tubuh pasangan yang sedang menari. Dalam proses pencarian bentuk bangunan hingga akhirnya mencapai bangunan yang dekonstruktif, tahap pertama yang Frank Gehry lakukan adalah membuat sketsa kasar berisi ide metafor abstraknya. Lalu sketsa tersebut dikembangkan dengan bantuan software 3D CATIA. Bangunan memiliki bentuk lengkung dengan material berkilau, berwarna sifat terang. Fungsi utamanya untuk konser sehingga memiliki penataan dalam ruangan akustik yang sangat baik. Bentuk fasad
begitu abstrak, dinamis, dan dekonstruksi, sehingga tidak ada yang tahu bila sebenarnya bangunan memiliki dasar bentuk berupa persegi. Akibat bentuk bangunan yang abstrak, banyak sekali asumsi masyarakat yang mengatakan bahwa metafor dari perahu layar mawar gerakan alunan musik. Sesuai dengan permintaan klien, di mana Lilian bercerita bagaimana ia menginginkan sebuah ruang yang terasa seperti pondok tua kecil di Inggris yang dipenuhi dengan tanaman rambat, Frank Gehry akhirnya memasukkan kolom yang dijuluki sebagai tree trunks. Material yang digunakan untuk bangunan berupa stainless steel yang dibantu dengan sofia katia. Gehry juga menggambarkan auditorium sebagai bentuk perahu kayu dan juga material kayu yang digunakan berfungsi untuk meningkatkan kualitas suara dalam auditorium. Untuk intangible ada dua. Yang pertama, intangible metafor, yaitu penggunaan metafor ikan di mana kulit metalik bangunan mewakili sisi ikan dan Nervion River menjadi habitat alami bagi ikan dan museum untuk eksis. Lalu yang kedua, intangible transformation. Walt Disney Concert Hall tampak seperti kapal clipper yang berkilau, layarnya dipenuhi angin. Bentuk eksterior stainless steel yang sebenarnya terinspirasi dari kecintaan Gehry pada berlayar. Untuk tangible ada dua. Yang pertama, dekonstruksi, yaitu bangunan memiliki konsep utama Frank Gehry, yaitu pendekatan dalam mendesain karya arsitektur seakan bergerak. Fasad bangunan memiliki banyak lengkungan, tak lazim menyerupai ikan yang bergerak. Akibat dari bentuknya yang melengkung, bangunan terlihat sangat dekonstruksi, dinamis, dan energik. Yang kedua, fokus on material. Material utama bangunan berupa 33.000 keping titanium dengan tebal 0,5 mm yang dibuat melengkung untuk memenuhi konsep utama Frank Gehry, yaitu gerakan ikan. Pembuatan bentuk bangunan tak lepas dari bantuan software 3D CATIA. Lalu intangible, yang pertama metafor. Jadi musim Guggenheim, Frank Gehry memetaforakan suatu objek berupa gerakan ikan dan suasana sibuk masyarakat Bilbao. Gerakan ikan dalam air memunculkan gelombang air, dan gelombang air ini memiliki arti orang-orang yang semakin sibuk akibat waktu terasa sangat mahal dan berjalan sangat cepat. Suasana sibuk ini dikarenakan Bilbao merupakan kota yang terkenal sebagai kota industri dan metropolis. Yang kedua, di obscure untouched. Jadi museum ini dibuat atas dasar ekspresi dinamis dan energik. Frank Gehry menyampaikan ekspresi excited, lively, energik, dan wild yang akhirnya digabung dan terbentuklah desain bangunan Guggenheim Bilbao. Yang ketiga adalah dancing house, tangible dekonstruksi. Konsep bentuk bangunan dinamis dan dekonstruksi. Bangunan sangat melengkung, miring, dan tidak lazim. Memiliki tipe bentuk bangunan pertama yang maskulin, dan bangunan kedua dengan material kaca terlihat feminim akibat bentuk lengkungnya yang langsing dan ekstrim. Fokus on material, berupa kaca berwarna hijau di bangunan melengkung ekstrim. Walaupun begitu, beliau tetap tidak melepas material baja perak sebagai konstruksi bangunan. Tangible ketiga adalah architectural biografis, di mana ciri khas Frank Gehry tak lepas dari masa kecilnya yang selalu mengamati gerakan tubuh ikan. Hal inilah yang dijadikan konsep utama Frank Gehry, sehingga beberapa tema desain bangunan yang dirancang berasal dari gerakan ikan, perahu layar, atau semacamnya. Namun tidak mematokkan gerakan ikan saja, Gehry juga dapat mematokkan konsep gerakan manusia seperti gerakan menari yang akhirnya diterapkan pada bangunan dancing house. Dengan begitu, bangunan yang beliau ciptakan selalu seakan-akan bergerak, tidak monoton, dan modern. Intangible pada dancing house, yaitu yang pertama obscure primordial, yaitu linguistik. Prinsip atau konsep yang diadopsi yaitu yin dan yang mengandung bagian statis dan dinamis. Untuk konsep, Gehry menemukan bangunan beton terlalu maskulin dan termotivasi untuk mengembangkan gagasan yang feminim. Yin feminim menyeimbangkan yang maskulin. Yang kedua, metafor. Penggunaan metafora dari analogi pasangan penari yang digambarkan sebagai Ginger Rogers dan Fred Astaire, pasangan film legendaris yang menggalang industri hiburan di tahun 1930-an. Dengan gerakan tarian mereka dalam komedi musikal, ini juga termasuk dalam transformation brewing karena mengadopsi dari bentukan lain yaitu seni film. Bagian maskulin dari pasangan penari diwakili oleh menara yang lebih kokoh, ditopang oleh 3 pilar yang kokoh dan tikar imajiner dari rambut baja dan kawat yang berayun di atas kepalanya seperti ditiup angin. Setengah feminim adalah menara kaca dengan 8 kolom di dasarnya condong ke arah pasangannya dalam gaun baja dan kaca. Masing-masing dari 2 menara pada dasarnya adalah silinder yang terdistorsi. Diameter menara jantan dominan yang kokoh mengembang saat bergerak ke angkasa, sementara pasangan wanitanya yang berkacamata diikat secara dramatis di pinggang.
Kesimpulannya, creativity channels yang dominan dipakai Frank Gehry yaitu yang pertama tangible dekonstruksi. Ciri khasnya berupa ketiadaan keselarasan kontinuitas atau simetri yang ia ciptakan dicapai dengan bentuk material serta struktur yang menjadi satu dengan selubung bangunan. Yang kedua, tangible fokus on material. Material yang dipakai yaitu material yang dapat menunjang bangunannya mencapai dekonstruksi atau melengkung agar bangunan tersebut terlihat seolah-olah bergerak tetapi tetap menjaga estetika dari bangunan tersebut. Yang ketiga, tangible architectural biography. Dari masa kecilnya yang suka mengamati pergerakan ikan, perahu, dan lain yang membuat bangunan Frank Gehry memiliki konsep bangunan yang seolah-olah bergerak. Yang keempat, intangible metaphor. Frank Gehry membuat bangunan ekspresif sehingga ia ingin menciptakan tempat yang disukai orang dan ingin menginspirasi seperti menggerakkan orang dengan desainnya. Itu yang membuat bangunan Frank Gehry mirip dengan objek-objek seolah-olah yang sedang bergerak. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Jessica Novia, Janet Laurisa, Gilbert Lewis, Kenneth Anderson, dan Aditya Yuliantina mengucapkan terima kasih.